Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan video untuk pertemuan pertama. Apa itu konsep peubah atau biasanya kita lebih kenal dengan variabel ya. Jadi definisi peubah atau variabel merupakan karakteristik dari objek yang sedang diamati. Misalnya kita mengamati nilai siapa? Nilai mahasiswa. Kemudian tinggi apa? Tinggi tanaman, kemudian berat badan dan seterusnya. Jadi karakteristik dari objek yang sedang kita amati itulah yang dinamakan peubah atau variabel. Nah selanjutnya peubah ini ada namanya skala pengukuran variabel atau peubah ya. Terbagi menjadi 4 yaitu nominal, ordinal, interval, dan rasio. Hafalannya gimana nih? Noir ya, noir. Nominal, ordinal, interval, rasio. Nominal adalah skala pengukuran yang hanya dapat mengklasifikasikan. Contohnya, golongan darah, warna, jenis kelamin, agama, ras, asal daerah, pekerjaan, dan lain-lain. Golongan darah. Misal ada A, B, C, enggak ada ya C. A, B, O gitu ya. Kita hanya bisa mengklasifikasikan, tapi tidak bisa kita mengatakan bahwa golongan darah O lebih tinggi daripada darah yang lainnya gitu ya. Kemudian ada warna, jenis kelamin, laki-laki, perempuan. Kita juga tidak bisa mengatakan bahwa misalkan perempuan lebih tinggi daripada laki-laki atau laki-laki lebih tinggi dari perempuan. Itu nggak bisa. Kemudian ada agama, ras, asal daerah, pekerjaan. Nah ini misalkan ada guru, ada presiden, ada petugas kebersihan, kemudian ada petani. Kita kan tidak bisa mengatakan bahwa guru lebih tinggi daripada petani dan seterusnya. Kita hanya bisa mengklasifikasikan atau mengelompokkan, oh ini pekerjaannya guru, ini petani, ini misalkan anggota dewan dan seterusnya. Kemudian skala pengukuran variabel yang kedua yaitu ordinal. Jadi skala pengukurannya selain dapat mengklasifikasikan atau mengelompokkan, skala pengukuran ini juga bisa mengurutkan. Contohnya jenjang pendidikan, ukuran baju, tingkat kepuasan, huruf mutu nilai, dan lain-lain. Jenjang pendidikan misalnya SMA, SD, SMP, dan seterusnya ya. Nah, tapi kita bisa urutkan ya. Diurutkan misalkan dari SD, SMP, SMA, S1, dan seterusnya. Kemudian ukuran baju misalkan XL, S, M, dan seterusnya. Kita bisa urutkan, misalkan urutkan menjadi ukuran baju S, M, L, XL gitu. Tingkat kepuasan biasanya nih yang diangkat ya, sangat setuju. Misalnya, terus setuju, terus ragu, tidak setuju atau sangat tidak setuju dan seterusnya. Kemudian huruf mutu nilai gitu ya, bisa ada A, B, C, D, E. Bisa dikelompokkan, oh ini kelompok yang huruf nilainya A, kemudian ini B, ini C, tapi kita bisa urutkan juga, oh ini, dan seterusnya. Skala pengukuran yang ketiga yaitu interval, skala pengukurnya bisa mengklasifikasikan atau mengelompokkan, mengurutkan, dan membedakan, tapi tidak bisa diperbandingkan. Contohnya IPK, suhu, IQ, suhu. Nah suhu ini karena berubah-ubah jika derajatnya Celcius, Fahrenheit, Reaumur, Kelvin, dan berbagai macam lainnya. IPK, misalnya kita bisa mengklasifikasikan IPK yang di bawah 3 dan di atas 3. Kita juga bisa urutkan IPK dari tertinggi terendah atau sebaliknya. Kita juga bisa membedakan, oh ini IPK yang di bawah 2, ini di atas 2, ini IPK-nya, dan seterusnya, ini IPK-nya tinggi, rendah gitu. Tapi tidak bisa diperbandingkan. Gitu ya. Terutama suhu nih, karena bagaimana kita memperbandingkan suhu sedangkan skala pengukurannya berubah-ubah gitu ya. Kemudian rasio. Skala pengukuran yang tertinggi yaitu rasio, itu bisa mengklasifikasikan, mengurutkan, membedakan, dan membandingkan. Contohnya berat badan dan tinggi badan. Misal berat badan ya, bisa kita klasifikasikan. Oh ini berat badan yang kurang, normal, atau berlebih gitu. Terus bisa diurutkan dari berat badan tertinggi sampai terendah atau terendah sampai tertinggi. Kemudian bisa dibedakan, oh ini yang di bawah misalkan 50, ini di atas 50 dan seterusnya. Atau ini yang rendah, kurang berat kurang, ini berat yang berlebih. Dan bisa dibandingkan, misalkan
berat badan 30 dan 60. Kita dapat mengatakan bahwa berat badan 60 itu adalah 2 kali dari berat badan yang 30. Oke, selanjutnya skala pengukuran variabel. Tadi kita sudah tahu bahwa terbagi 4, nah, tapi bisa terbagi lagi dari jenisnya, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif yang masuk skala pengukuran kualitatif yaitu nominal dan ordinal. Gitu. Sedangkan skala pengukuran kuantitatif yaitu interval dan rasio. Oke, sekian pengantar untuk pertemuan pertama. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.